Halo semuanya. Hari ini kita mau nyobain makanan sama Ical Kate di sini. Dan di sebelahnya ada Mas Bowo. Ini dari sebuah akun Instagram _, Twitter, ada YouTube-nya juga walaupun nggak banyak tadi katanya ya. Ada TikTok juga. Ada TikTok-nya juga. Mas Bowo TikToknya ini ya, Bowo Arpen Libel. Oh bukan. Oh, beda orang. Oh bukan. Bukan. Tadi gua pikir kok udah gede gitu. Udah gede. Abang ikut Cepet juga gitu. Poninya sama ya poninya. Iya, agak mirip Bang, makanya itu. Tapi bukan kan? Bukan. Mas Bowo ini dari akun Lambe Tura. Oh, Lambe Tura, Bang? Bukan dong, Bukan. Kaget Bang, maksudnya baru kali ini lihat adminnya beneran Bang. Kirain beneran. Mas Bowo ini dari akun halte ke halte. Dari halte ke halte. Dari halte ke halte. Halte ke halte itu apa? Tidur dari halte ke halte gitu. Wah lu parah lu. Enggak kan? Dia ngebangun dari halte ke halte selama 3 tahun. Maaf, Bang. Terus lo bilang akun Enggak, dia kan isinya saya cuma tahu, kan tidur. saya tahu Bang, maksudnya Cuman saya belum tidur riset. doang isinya. Ya, emang mandi apa? kan? Dari halte ke halte bisa Dari halte diceritain ke Mas halte. Bowo. Ini Betul. akun apa ini? Jadi sebenarnya dari halte ke halte adalah platform sosial media yang merekomendasikan tempat makan, tempat minum, tempat menarik di sekitar halte TJ, stasiun MRT, LRT dan KRL gitu. Iya. Tempat menariknya ya kadang kita review museum, tempat olahraga, public space seperti itu gitu. Pokoknya semua tuh dari halte. Iya, yang aksesnya dekat halte gitu. Iya, aksesnya yang radius sampai 800 meter dari halte biasanya kita. Iya. Tapi Soalnya- Jakarta sih bisa kita review semua karena kan ada angkot. Angkot. Mikrotrans. Oh iya. Jadi ceritanya itu waktu lagi zaman pandemi kalau nggak salah ya, si Reza tim kreatif kita ini emang akar semua masalah tuh di Reza nih. Oh. Si Reza itu bilang, "Bang, ini ada akun dari halte ke halte, bagus banget. Soalnya dia dari halte ke halte itu kayak nyobain tempat makannya dekat-dekat sama public transportation kan, tempatnya di mana. Gimana kalau kita collab?" Dia bilang gitu. Tapi baru terlaksana nih sekarang nih, 2 tahunnya. Akhirnya kita ketemu lagi. Nah, selain Mas Bowo, ternyata adminnya ada satu lagi. Ada satu lagi. Cuman kita nggak boleh sebutin. kita nggak boleh sebutin. Oke, siap. Kita nggak boleh bilang bahwa admin yang satu lagi ada di belakang nih dari tadi nih. Terus ini karena adminnya ada 2, kalian ini project apa nih sebenarnya dari halte ke halte? Jadi sebenarnya iseng dalam artian karena dulu aku kan pengguna transportasi umum ya dari dulu. Jadi waktu aku kalau meeting ke klien itu naik transportasi umum terus suka review makan gitu loh, makan terus aku post di Instastory IG pribadi, terus ada temen yang nanya, lo kemarin makan di situ bakmi itu apa sih di Senopati kalau nggak salah. Terus gue kan lupa ya karena gua di IG pribadi itu udah IG story langsung hilang dan gue nggak istilahnya nggak post di feed gitu loh. Terus Karena cuma upload aja gitu. Terus dia nyaranin gimana kalau lo bikin akun khusus makanan gitu. Oh, itu yang nyaranin siapa? Ada teman-teman, terus akhirnya apa ya kalau akun makanan yang biasa kan udah banyak ya, gimana caranya bikin akun yang unik, yang menarik ya. Menarik. Tapi kreatif banget loh dari halte ke halte itu. Betul. Secara Gitu ya. nama juga bagus, terus angle yang dipilih juga menarik. Dan menurut kami juga transportasi Jakarta juga udah cukup bagus. Terus sebenarnya juga ini terinspirasi dulu tahun 2008 waktu ke Bangkok itu ada majalah travel Leisure Southeast Asia edisi pertama itu nge-review tentang tempat-tempat menarik di sekitar stasiun BTS atau MRT Bangkok gitu. Waktu itu kan 2008 nggak ada tuh di Indonesia kan transportasi umum baru TJ ya, yang maksudnya yang bagus ya. Jadi ya dari situlah akhirnya ya udahlah gue bikin dari halte ke halte ini. Menarik. Terus yang admin 2 bisa ketemuan? Karena kita udah dari kerja bareng, kebetulan kami fokus dari 2010 itu kita kerja di sosial media manajemen. Dulu zaman-zaman endorsement Twitter, buzzer Twitter. Berarti gitu. sering ngasih kerjaan ke buzzer Twitter. Iya dulu, kayaknya gue pernah ke gitu, Reza Bang. juga WhatsAppan dulu. Tapi Reza buat Twitter lo kayaknya. Dulu. Oh iya. Dulu, tapi gue kan nggak bilang bahwa gue bawa dari halte ke halte. Dulu kita berdasar ada agensi. Berarti itu sering banget dong iniin buzzer Twitter atau kayak seleb tweet tuh sering. Seleb tweet iya dulu zaman seleb tweet ya. Sering ngasih kerjaan. 2010, 11, 12 Di sampai 13. manajemen Siapa yang gitu, paling Bang? nyebelin di Iya, betul. Pasti ada tuh Bang. Enggak, soalnya kalau agensi kadang gitu tuh. Iya kan? Kalau agensi kadang kayak
ngasih brief, terus si seleb tweetnya kayak ngasal atau apa, Ada terus yang paling ribet pasti tuh. iya ribet lah apa. Atau enggak Iya. salah Gua ini nggak ya, mau, salah gua teks, nggak mau salah ya, teks, kayak salah gitu. hashtag. salah hashtag, salah teks, terus nggak bisa dihapus, nggak mau dihapus. Iya di gitu. take Nggak down mau nggak mau, dihapus. terus Iya. salah-salahin izin Iya, Atau sama. enggak udah betul. tayang baru dia udah tayang nggak ada bukti tayang dihapus gitu-gitu kan. Iya. Oh ya udah banyak banget sih. Oh tapi saya satu bang penasaran Apa? bang, kan kau kan ada dua, ada satu lagi temanmu bang. Ini tadi di belakang yang ini. tadi di belakang ini. Ya mungkin penonton nggak tahu, tapi ganteng banget. Iya betul. Pakai baju MU. Nah ini yang nyaranin yang ini juga bang. Awalnya aku yang bikin, awalnya aku bikin. Abang bikin kan Bikin. disaranin sama temennya abang itu. Ini yang Oh yang temennya abang itu enggak, yang enggak. ini. Bukan Bukan, ini. bukan, Bukan bukan yang admin gua. ini, bukan yang di Kasihan belakang. Nyaranin ya, nyaranin. Iya, nggak nyaranin diajak di mana ya. sekarang? Yang nyaranin masih ada dia. Nggak diajak. Nggak diajak. Ih, parah. Ya kan emang nggak pengen. Oh, iya, Kan Tapi beda- selalu, beda tetapi interest. selalu kusebut tiap ada cerita gini, gue selalu sebut. Tapi nggak sebut nama ya. Oh, Tapi selalu kesebut ada teman Temenku, kami ya. yang Berarti ini. temen Dan itu kalau udah di presentasi selesai pun gitu. gue sebut tuh isi DM pertamanya masih ada. kangen nggak sama temen? Iya betul. Kalau misalnya ada di depanmu kau Jarang bilang ketemu apa, sih, kita Bang? lebih banyak apa namanya ke apa DM-an aja. Temen lama kok, temen kantor. Nah ini di belakang Ah, Mas iya. Bo. Dia kaget. Dia kaget. Kita ada di kantin Blauran. Belauran, ya. Ini kantin apa ini Mas Bo ini? Ini kantin masakan Jawa Timur, Iya. khas Jawa Timur. Kalau dilihat dari luar, lo kan nggak kelihatan ini, kok nggak kayak warung ya, Iya, kayak bener. nyempil kan. Sama kacanya juga Iya, agak ribet. tapi ini kalau mama misal kita pengen masakan Jawa Timur dan kebetulan lagi di Cipete, biasanya gue langsung rekomendasiin ini gitu. Oke, berarti ini pemilihan ini berdasarkan rekomendasi dari halte ke halte kan? Iya. Dan ini salah satu makanan di antara semua yang kalian review termasuk yang paling enak. Paling ya yang enak. Yang Karena enak. kami yang kalau kami post emang ya menurut kami enak. Pasti gitu. enak. Oh berarti nggak pernah ngepost makanan yang nggak enak? Nggak pernah. Karena takut rezeki orang jadi Iya, terganggu. jadi benar-benar, dan kita juga nggak lebay yang ini enak banget sampai meninggal apa gitu, nggak pernah. Oh. Jadi benar-benar kita, wah ini enak, nikmat, sedap gitu aja. Rasionya seberapa banyak makanan yang nggak enak dengan yang enaknya? Ketika lagi Saking biasanya kalau nggak enak terus kita lupa itu dikit ya, maksudnya lupa gitu loh. Biasanya banyak 90%-an pasti. Oke. Bukan pasti sih ya, enak lah gitu. Oke, nah ini tempat ini, kantin Blauran ini kan dari rumah gue lumayan deket nih. Betul bang. Pas jalan ke sini, tadi naik mobil kan, terus di mana tempatnya, kita mau makan di mana gitu kan, gue nggak tahu. Kita udah ngelewatin pagi sore, tadi kan, Iya. terus ke sini, terus parkir di depan, terus gue pikir kita makan di mana sih? Depan bank ya kalau nggak salah. Ya? Depan bank. Iya, Ada depan bank bank. gitu. Apa kita mau makan di ruang kerja manajer operasional? Enggak. di Jadi kan gue pinggir bingung jalan. kan? Begitu gue turun, loh kok ada tempat ini? Gue sama sekali nggak nyangka di daerah Cipete ini ada kantin atau apa nih, tempat makan seperti ya. ini. Dan kita nggak dibayar ya, by the way Betul, kita cuma iya. datang makan aja. Nah pertanyaannya adalah kok bisa nemu gitu? Kan Ini- dari halte ke halte nih. Ya, sebenarnya Kategori hidden gem juga kayaknya. Oh gitu ya. Iya kan? Sebenarnya Nggak kelihatan kita kalau mau cari konten itu apa namanya, sumbernya satu dari kami berdua yang emang sebelumnya udah pernah makan di sini. Oke. Sebelum bikin DHKH. Biasanya sih admin yang kedua yang banyak gitu. Oke. Terus habis itu rekomendasi dari follower. Oke. Terus kita datangin. Kalau ini emang kami udah tahu dari lama sebelum ada DHKH. Kok bisa tahu? Kan ini sangat-sangat tersembunyi. Waktu itu Mungkin ya ada ya temen yang kerja di biasanya bank sih sini. kadang gini, kita mau nari apa namanya rawon atau apa Rawon, gitu. iya. Search Google Search atau Google. atau lupa kalau aku ini dulu gimana ya. Pokoknya intinya kita tahu terus pengen rawon, cari masakan Jawa Timur, ketemunya ini gitu. Terus kita coba, Oke. ternyata enak menurut kami berdua. Oke. Baru kita post. Bahkan kalau mama misal menurut salah satu nggak enak, itu kita bisa datang 2 kali untuk nyoba lagi gitu. Oh gitu. Wah ini mas-masnya Waduh, nih. makasih mas. Mas. Ini ada beberapa makanan khas Jawa Timur ya. Oke. Favoritnya tuh rawon, sop iga, rujak cingur. Rujak Tapi yang lainnya juga enak. Cingur itu hidung. Bener kan? Cingur iya. Oh, cingur hidung. Hidung sapi kan? Atau kita mau makan tengah aja. Sop iga, rawon, rujak cingur, tahu telur. Oke. Kalau makan tengah apa yang terjadi? Rawon. Rawon, sop iga. Rawon 2 gitu. Sop iga kita coba 2. Rekomendasinya apa? Itu Mas Bowo. sop iga, rawon, sama rujak cingur sih. Rujak cingur. Oke. Gua lupa ya terakhir kali makan rujak cingur kapan, pernah atau tidak. Tapi kita coba di sini. Oke, nasi 3 ya. Ya. Oke, kita Oke. coba.
ada telur asin harus asin sih. boleh Oh iya benar-benar. Kalau makan Iya, rawon terus rawon. pakai telur asin. Kalau kita lihat kan dari halte ke halte ini sudah 3 tahun kan. Terus kalau dipikir-pikir berarti makanan-makanan dekat halte. Berarti secara logika akan habis juga dong semua makanan di dekat halte yang kalian akan coba. Nggak akan habis karena kita juga meliputnya sejabodetabek kan, karena KRL kan dulu sampai Bogor. Terus sama satu lagi akan ada penambahan kayak LRT, jalur LRT kan juga ada gitu. Jadi kalau dibilang habis sih nggak akan habis karena Jakarta itu luas banget sama hampir semua masakan Indonesia itu bisa ditemukan di situ gitu. Iya. Belum lagi ada jajanan-jajanan kecil di Iya, pinggir yang haltenya, pinggir-pinggir Bang. halte itu selalu ada yang baru kayak misal dimsum, nanti ada Iya. muncul lagi apa gitu. Jadi ini pun kita juga 3 tahun pun juga postingan Instagram baru cuma 360 gitu. Jadi dia setahun paling cuma 100 ya. jadi Terus dikit. minggu Baru dua ya. halte lagi Bang, halte kan Bang, halte depan SMA, Gitu. halte depan kantor apa. Iya, halte- iya. yang bus stop itu juga di Bener. ini karena mikrotrans, kita naik mikrotrans juga kita review gitu. Kayak- Batagor paling enak di Jakarta. Iya betul. Nah Itu itu yang gua suka agak kita agak susah cari yang nemu gitu. Karena kalau Mama di enak kayak siometer enak gitu, kita juga bingung aduh di mana ya siometer enak atau Batagor enak karena belum nemu yang benar-benar yang oke gini kita akan post khusus untuk dari Belum halte ke nemu. halte. Belum nemu. Apa karena semua rasanya mirip-mirip apa gimana? Iya, menurut kami sih kalau di dekat dekat stasiun kan juga ada gerobakan juga. Bumbu kacangnya itu hampir sama gitu. Oke, sekarang tantangannya bikin akun dari halte ke halte. Which is banyak banget orang yang penasaran juga kan. Gimana caranya gue bikin sebuah akun yang rame dibicarakan orang terus sampai punya komunitas sendiri. Challenge-nya apa sih sebenarnya? Sebenarnya challenge-nya lebih ke arah kita kan kalau di sosial media itu kan dibutuhkan kayak lu cepet banget harus post sehari sekali gitu kan. Menjaga Nah kalau itu engagement-nya. kita nggak seperti itu gitu loh, karena kan nggak semua yang kita review enak terus kita post kan. Terus sama satu lagi challenge-nya waktu pandemi sih, karena kita kan nggak bisa keluar ya. Oh gitu. Jadi bener-bener waktu pandemi itu langsung bless, pergerakan followernya nggak sebagus sebelum pandemi gitu. Baru berani keluar lagi pas Ya tahun-tahun ini kita udah mulai review lagi kan, maksudnya setelah pandemi mereda itu kita mulai jalan lagi, bikin konten lagi sama bikin jalan-jalan bareng komunitas lagi gitu. Terus tiap hari naik angkutan umum ini, transportasi publik ini sambil ngopi ya? Ya. Transportasi publik ini itu masih sampai sekarang? Tadi tempat kerja? Masih. Tapi dia Biasanya kan kapan? udah nggak kerja kayaknya Bang. Apa masih kerja? Kerjain ini DHK-an. Iya. Lo nuduh Enggak, orang. saya pikir Nggak, dia, lo nuduh orang. kan dia sebelumnya ada kerja kantoran Oh gitu iya, Bang. nggak bisa. Lo nunjuk dia, lo bilang gitu, Oh, kayak iya. ini pasti nggak kerja. Enggak, Kayak, soalnya bukan, Bang. Emang cara bahasanya ini memang- pengangguran nih emang, gitu, lo gitu. enggak, maksudnya, Nggak Bang. bisa Oh, gitu. Kerja di Ini, kantor kerja, sebelumnya itu kan. pengangguran. Tetap kerja Oh, itu, iya. tapi kita fokus di Harusnya dari begini halte ke tadi. halte Abang gitu. nggak kerja ya? Iya, emang ke sayanya Bang. Oke, jadi berarti sekarang Mas Bo itu fokusnya hanya di DHK. Iya, dari halte ke halte. Berarti datengin revenue-nya pun juga dari DHK. DHKH ya. Apa revenue stream dari DHKH ini? Jadi gini, kita makanan itu kita review diam-diam dan kita tidak menerima endorsement tempat makan, tempat minum. Oke, sama sekali nggak terima Sama duit sekali. dari tempat Makan makanannya. tempat minum. Oke. Tester pun juga atau undangan review. Misal lo, gue mau buka restoran nih, gua undang lo. Oh maaf, kita nggak bisa gitu. Oke. Gitu. Jadi benar-benar tidak menerima endorsement dari tempat makan, tempat minum. Oke. Tapi- Jadi uangnya dari mana? Tapi kita menerima endorsement dari kayak brand-brand kayak misalnya perbankan atau minuman kayak minuman air Yang mineral. dibawa ya? Iya Oh. gitu, kayak gitu-gitu atau enggak obat-obatan yang kayak gitu. Nah, itu biasanya kita akan aplikasikan misal postingannya seperti apa kan kita sesuaikan kayak misal e-commerce atau yang kayak jualan tiket, terus kita nyobain transportasi umum yang kayak Solo itu kan juga ada Trans Solo ya, batik trans kan, itu juga kita Gimana juga di Solo? Di Solo. Kayak Sampai ke Solo? Sampai ke Solo, ke Jogja, Magelang. Halte ke haltenya itu. Iya, kita jalan ke sana untuk review tempat rekomendasi. Gokil sih, gila sih. Bayangin, Cal, dari iseng-iseng doang. Iya, Jadi halte. bisnis.
Dan sekarang udah keluar dari kerjaan social media management itu. Udah nggak main sama sekali. Main kalau kan gue juga freelance kan. Jadi kalau mau misal ada klien butuh masih tetap ini. Tapi kita fokus karena dari Halte karena kita juga jualan event. Kayak event jalan-jalan. Event jalan-jalan. Jadi gimana tuh? Jadi kayak misal klien misal kayak terakhir kita sama obat-obatan sama insurance kita bikin jalan-jalan gitu, jalan-jalan. Travel gitu, Bang. Jalan-jalan sama follower. Kita jalan misal dari naik transportasi umum pertama ke museum dulu, terus kita naik transportasi umum terus ke tempat makan. Nah, di tempat makan itu biasanya eventnya kita kayak game, kuis atau pengenalan produk di situ gitu. Untuk event itu kita menggait pesertanya dengan mengadakan kuis di sosial media. Jadi nggak, ayo siapa yang mau ikut? Nggak, karena rebutan kan. Berapa orang biasanya kalau jalan-jalan? Terakhir itu 10 orang, tapi kita sempat juga 60 orang bisa. 60 orang? 60 orang. Sekali jalan. Dan itu naik bis, halte ke halte. Iya, pada bowling guys nggak? Enggak, Bang, enggak. Dan itu tantangannya enggak mau tawuran, kenapa mau tawuran? Tantangannya gimana bawa 60 orang naik transportasi umum. Itu ya. Iya, tantangannya sih. tantangan. Gue udah kepikiran sih gimana. Kayak naik MRT itu kita mesti masuknya bareng, keluarnya bareng. Itu sekali, Bang. Maksudnya sekali, kayak nggak ada yang tunggu-tungguan, nggak ada. Pakai bendera nggak? Kayak bendera? Iya, kayak ini ya, kayak travel. Nggak ada. Lo pernah nggak sih kayak lagi liburan ke luar negeri? Iya kan. Terus orang pakai bendera? Iya, bendera. Iya. Sini. Berarti lo menyenangi ini dong. Semua proses dari bikin halte ke halte ini. Iya, karena ini ya apa yang sebenarnya karena kami membuat dari halte ke halte ini kan biar orang bisa jadi turis di kotanya sendiri gitu. Kalau mau kita traveling ke luar kan kayak mau jalan kaki, naik transportasi umum, misal ke Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur, kenapa di Jakarta enggak gitu. Ini apa nih, Bang? Sop iga? Oh iya, sop iga. Ini rawon. Mari kita makan ya, ini rawon. Ayo. Udah pernah makan rawon belum? Rawon pernah, cuman salah satu makanan Indonesia paling enak tuh rawon. Tapi nyari apa yang nih, Bang? oke banget tuh susah jujur ya terus. Iya. Ayo kita cobain. Ini iganya ya. Iya. Mari kita coba iga. 3, 2, 1. belum dicampur apa-apaan nih, Bang. Udah enak ya? Lo suka sambal nggak sih, pedas? Nggak terlalu pedes. Dulu nggak bisa sama sekali. Oh gitu. Tapi semenjak nikah sama Anissa, Jadi suka. Karena kan omongannya pedes banget ya. Ini rawon ya? Bukan, rujak Apa ini? timur. Ini rawon. Oh ini namanya rujak rujak timur jenggot. kayak gini? Ada petis. Hidungnya yang mana? Hah? Lo ubek-ubek dulu, nyari Mana dulu. garpu. Beneran ada hidungnya, Bang? Baru kali ini gue konten ngulik-ngulik makanan nyari cingur nih. Ini kayaknya cingur. Ini hidungnya? Iya. Ini hidungnya? Ini hidung sapi? Iya. Wow, agak pesek ya? Kita bagi 2 nih, Cal. Yuk, hidung sapi kita bagi 2. Sendok. Oh ya, sendok. Oh, bukan hidung. Oh, pipi. Oh, pipi, Bu. Pipi kanan kiri, Bu. Enggak sama aja ya. Pipi, kalau pipi sapi kemarin gue dikirimin ini, Pak William Wongso. Oh, William. Soto Betawi pakai pipi sapi. Waduh, enak banget tuh pasti. Itu enak banget. Terus ada satu yang agak gini kan, ke dalam gitu. Apa tuh? Kenapa nih? Oh, ini langsung pipinya. Oh, langsung pipinya. Gak manis ya sapinya. Iya, dulunya. Masih hidup manis. Oh, iya. Model. Ayo. 3, Langsung 2, pipi. 1. Rujaknya di bagian mana ya? Di asamnya kali? Apa segernya? Petisnya. Oh, petisnya. Petisnya. Jadi kalau rujak timur tuh kan khasnya karena bumbu petisnya kan. Jadi beda sama rujak buah yang kalau mama kita Petis beli apa, itu Bang? kan. Petis itu dari udang difermentasi warnanya hitam. Itu bahan makanan khas Jawa Timur gitu. Biasanya lo tahu Semarang yang pakai petis kan? Tahu nggak? Tahu Semarang yang pakai petis? Iya, tahu biasanya tahu goreng dikasihin petis gitu. Nah itu petisnya sama petis seperti ini. Enak ini, Bang. Ada terasi-terasinya ya? Iya, ya karena udang sama-sama kayak ada terasinya. Oh iya. Ini berarti dengan bumbu yang sama dia bikin rawon ini? Oh nggak, beda lagi. Oh, beda Kalau ini lagi. kayaknya dari keluak. Keluak apa lagi tuh? Keluak itu apa ya? Kopi, Itu biji nggak kopi. sih? Biji. Biji ya Mbak ya? Keluak. Biji keluak.
Nah, kalau di HKH itu kita nggak ngerti yang kayak oh ini mengandung ini dari ini enggak. Karena kita awam Nyobain kan. aja. Nyobain aja, enak ya udah kita post gitu loh. Jadi kita reviewnya nggak oh ini kandungan keluaknya enak banget atau petisnya apa enggak. Biasanya ya udah ini enak banget, nikmat udah gitu. Kalau di kita agak beda sih. Gimana? Ini kan telur asin nih. Ini jantan Capricorn. Capricorn nih. Pernah dapat komentar jelek nggak dari penonton? Komentar jelek sih enggak, tapi komentar tidak sesuai dengan yang dia ekspektasi ada beberapa. Contoh misalnya menurut gue biasa aja, menurut gue nggak enak atau ini overrated gitu-gitu. Tapi buat kami ya nggak apa-apa karena lidah itu kan subjektif. Jadi enak menurut kami, kalau memang nggak enak buat kalian ya fine-fine aja gitu loh. Iya. Nggak masalah gitu loh. Dan lagian kita juga fokusnya di UMKM kan, maksudnya ngeluarin duit 13.000, 10.000, 15.000 buat mie ayam terus dibilang overrated itu juga agak-agak kan gitu. Iya, loh. emang aneh sih. Ngerti kan Nah, ya? kalau misalnya ini lo dapat makanan 13.000 perak gitu, terus lo makan gitu, terus tiba-tiba lo bilang, ini overrated banget. Overrated itu. Ya udah sih. Ya udah Ini gitu. orang juga lagi ya. usaha. Betul, Dan gitu ini dari DHKH itu kami tahu bahwa ternyata banyak makanan enak itu yang di bawah 20.000 gitu di Jakarta ya. Bayangin, orang kadang mikir wah Jakarta mahal atau apa. Enggak, sebenarnya lo dengan di bawah 20.000 pun juga bisa dapat makanan enak gitu. Makan rawon itu nggak lengkap kalau nggak pakai kerupuk kuda. Oh iya iya, benar benar. benar. Kerupuk Untung kuda. aja lo tahu ya. Lo Iya. ingat, sorry. Kok lupa ya tadi? Nah, ini dia nih. Nah, makan sop iga ini juga nggak lengkap kalau nggak bareng bape. Kenapa? Bareng Bape, kenapa tuh? Kenapa? biar keren aja. Makan sama sepak bola. Makan sama Ini gimana Bape. bukanya coba? Tanya Tom. Ya udah langsung aja deh. Enggak. Udah nih, udah ada nih. Nah, diguyup begitu bang. Kalau gue sih sukanya gitu. Ini kerupuk udang kayak diginiin gitu loh. Oh iya. Jadi kayak ada basa-basa dikit. Digigit baru makan. Kalau rawan yang ini ya, menurut gua oke. Dan cukup ngingetin gua sama yang di bandara itu setelah sekian lama gua nggak makan di sana ya. Terakhir tuh soalnya seingat gua dia pindah Ya. ke Terminal 3 juga, tapi di lantai 2 atau lantai 1. Nah terus pernah ke sana sekali lagi nyari udah nggak ada, jadi gua nggak tahu lagi. Next mungkin coba yang ini ya Pak Subari Fatmawati ya. Lo rawon juga bang? Ada. Itu tahu telurnya juga enak banget tuh. Tapi yang menarik adalah gimana lu bisa nemu tempat setersembunyi ini sih. Kadang kita jalan gitu, wah itu kayaknya warungnya DHK banget deh, kita masuk jalan gitu. Apa tuh DHK Bang? Ya kayak gini, kayak ya warung-warung biasa, atau gerobakan, kaki lima gitu loh. Dan biasanya tuh kayak kemarin nemu bakso tuh kayak dia kenapa baksonya rapi, terus tulisannya juga tulisan gerobaknya tuh juga bagus gitu. Wah ini kayaknya enak nih gitu. Coba, oh ya ternyata ya enak gitu. Kalau nasi Padang bang, nasi Padang yang mana enak? Nah itu kalau nasi Padang tuh sebenarnya banyak yang enak ya. Nah salah satunya itu Bopet Mini sama Surya di Ben Hill itu pernah dong pasti. Iya pernah itu. Yang Surya kan? Surya, Iya, ya tahu, itu. Sebelahnya juga ada Bopet Mini itu juga enak. Nggak tahu kalau itu. 20 meteran lah. Di Ben Hill kan? Ben Hill, Dekat tempat fotokopi gitu. Iya. Itu sederetan beda 20 meter lah. Itu emang enak bang? Itu enak, itu bubur kampionnya enak tuh kalau pagi-pagi. Terus kemarin kita juga di Cikini itu juga ada nasi Lapau Jaya baru kita post juga itu. Sebenarnya itu kita udah pernah post dulu, tapi sekarang kita post lagi gitu. Cikini Itu di juga mana, Bang? enak. Cikini 2 ada di Taman Ismail Marzuki tahu. Ah, ya, tahu. Nah, itu dekat situ. Kayak seru juga ya, jalan-jalan naik transportasi umum segala macam. Karena gue udah sejujurnya sih udah cukup lama sih jangan naik Transjakarta lagi. Saya terakhir KRL bang. Kapan-kapan coba, jalurnya itu banyak. Dan ada Amari kan, angkutan malam hari. Jadi di atas jam 10 malam pun juga masih Tapi ada. itu aman tuh. Ya aman, harus Relatif aman, lah ya. kita harus tetap jaga-jaga ya. Soalnya kalau gue tiap kali mau naik bis atau apa gitu, gue bawaannya pengen nyopet gue. Nggak tiba-tiba pengen Ini nyopet bang. enggak pengalaman dicopet juga. Mau nyopet. Oh. Pengalaman pengen nyopet gue justru. Kalau di Ada Tapi penumpang alhamdulillah tidur nggak ada dikit. sih sekarang. Dibanding dulu enggak asap sih lah. begini. Dulu enggak ya? Tapi kalau misalnya kalau kayak KRL kan bang dia ada rutenya tuh di atas. Iya, tuh, iya, gambar. iya. Kalau ini apa bis ada nggak dia? Bang? TJ nggak ada di Nggak ada dalamnya. ya? Kalau MRT ada. MRT ada kayak LRT KRL juga ada, LRT. KRL ada. Jadi kita tahu oh abis ini kita di sini nih. Oh nanti ya kita tapi sini. gampang kan dengan Google Map kan Cuma bisa. agak susah bang kalau naik KRL bang.
Nggak susah. Tidak ada logo-logonya orang KT di kursi prioritasnya bang. Kan lo bisa gelantungan kayak di gym gitu dia. Itu aja. Berat dong bang, masalahnya mau diginiin juga nggak nyampe. Atau lo tidur di kolong. Ya Allah, kok udah tidur di kolong juga. Gue baru tahu berapa? Mungkin tahun lalu kali ya. Itu Metro Mini sama Patas udah nggak ada. Udah nggak ada. Kopaja yang nggak ada juga. Kopaja juga ya. Nggak ada. Udah lama lagi. Pas pandemi juga udah nggak ada. Ditiadakan semua. Iya bang. Jadi semuanya pakai bis TJ trans. dan kalau mama kan ada TJ itu ada yang BRT yang di jalur itu, yang stasiun haltenya gede sama non BRT yang turun di bus stop. Itu udah pakai bus listrik. Wow. Terus udah nggak ada lagi nih dong. Kayak misalnya, karena dulu pernah gue naik bis tuh waktu ke sekolah tuh. Ini apa? Orang datang di depan bis. Saya baru 2 hari keluar dari penjara. Gini. Oh, ya Sempet ngalamin nggak? Sempet. Iya kan? Puisi aja juga ada kan yang puisi. Jadi ada Serem orang banget. tiba-tiba puisi gitu depan minta duit gitu. Habis puisi minta duit. Nggak tahu kalau yang puisi. Tapi yang itu tuh gue inget soalnya. Serem banget itu. Jadi orang pada takut ngasih duit gitu. Ya niatnya kan gitu, diniatin Iya. gitu. Tapi udah nggak ada tuh. Nggak ada. Udah nggak ada. Iya. Menurut gua transportasi publik di Jakarta tuh termasuk yang paling enak. Iya. Yang pertama itu bersih. Pengalaman gue ya, kayak berarti ya. Bersih, murah, karena bayar 3.500 ya. Itu kalau TJ, tapi kalau MRT beda-beda. MRT iya, 5.000, MRT yang 6.000. itu ya. Nah, 3.500 Transjakarta itu bukannya harga 4 tahun, 5 tahun yang lalu ya? Masih sama. Dia nggak pernah naik. Nggak pernah naik. Dan itu lo mau keliling sampai nggak keluar, maksudnya keliling-keliling naik Transjakarta, oper-oper tanpa tap out ya, itu cuma 3.500. Wow. Kalau MRT berapa? Tergantung jaraknya, tapi maksimal sih kayaknya 15 ribuan deh. 15.000. Dari Bundaran HI ke 14.000 dari Bundaran HI ke Lebak Bulus. Kalau KRL dia 10.000 maksimal. Maksimal ya. Berarti kita memang ini ya, Jakarta ini bagus juga ya transportasi publik ya. Berarti nih kalau misalnya karena Mas Bowo ini kan biasa naik transportasi publik ya. Iya. Kalau misalnya dari Kemang, katakanlah Kemang Raya, kita mau ke SMA 70, SMA gue dulu di situ, SMA 70. Itu naik apa? Berarti kan dulu kan pakai Metro Mini 75 tuh. Ada, gue lupa ya 77 di yang lewat Kemang itu ada TJ berapa. Biasanya sih gue pakai Google Map aja gitu. Itu biasanya akan muncul tuh ada rekomendasi lo naik TJ apa, terus baru ke oper di mana gitu. Cek Google Map deh dulu. Tapi dari Google Map itu langsung ketahuan harus naik apa. Iya. Nomor berapa? Pakai nomor tapi juga nggak? ada nomornya, tapi harus ini ya, maksudnya nggak semuanya langsung benar gitu loh. Kita juga mesti ada kayak sense-nya, oh ini kayaknya bener deh, karena ini dekat sini ada haltenya, terus lo mesti turun, terus oper kemana, yang kayak gitu. Terus pengalaman ini naik transportasi umum di Australia, di haltenya itu sampai menitnya tuh dia presisi tuh. Oh ya. Jadi kayak misalnya 06.15. Iya. Itu bis datang 06.15. Iya. Gokil. Nggak lebih cepat semenit, nggak kurang dari semenit. Pas-pas gitu ya. Pas banget. Dan kalau telat 2 menit, minta maafnya lama banget tuh supir bis. Jadi pernah tuh telat, Bagus, supir bisnya datang, begitu buka langsung, maaf saya telat 2 menit, maaf saya telat. Dia minta maaf 3 jam, kita telat semua. Emang sengaja dia bang. Enggak 3 jam juga dia ulang-ulang terus. Mending dia bawa lembaran nih dibaca. 3 jam. Nggak, tapi bener, dia minta maaf. Iya, Bang. Kalau di sini gitu juga kah? Kayak Kalau di MRT sama LRT ya. itu presisi tuh? Presisi. Tapi kalau TJ, nah itu KRL juga masih telat kadang bang. enggak, maksudnya enggak presisi. Karena juga di apa namanya? Kadang di TJ itu kan ada ininya kan, ada apa? Ada TV yang misal TJ jurusan Blok M tiba gitu. Nah, itu kadang kadang benar, kadang enggak gitu. Tibanya aja suka salah. Suka nggak sesuai ya. Kayak dia bilang tiba, ternyata belum. Ternyata belum gitu. Kayak gitu. Kalau TJ ya karena juga jalurnya juga kadang harusnya jalur steril, terus ternyata enggak kayak gitu. Tapi emang masih sering tuh kayak gitu, mobil masuk jalur. Masih lah bang, sering bang. Oh ya? Ada. Masih. Udah bertahun-tahun ini masih ada gitu juga? Masih bang. Emang abang nggak pernah lihat bang? Ada. Ada bang, motornya ada. Iya motor. Lo mau nanya apa nggak nih sama Mas Bowo nih? Dia udah ngembangin sebuah komunitas sampai akhirnya jadi bisnis, bisa keluar dari kerjaannya. Lo ada yang mau contoh nggak tuh? Mau tanya nggak? Saya ininya bang, motivasinya keluar dari pekerjaan lebih memilih kerja ini. Nah, Ical ini tester obat ginjal. Oh ya. Bukan bang, bukan. Obat cacingan bang. Gimana caranya jadi Iya, Bang. itu?
Karena Bagaimana, Cak? kalau Pola gue pikir emang dulu awal-awalnya apa begitu, namanya atau? memang dari dulu pengen kerja apa yang bisa dilakukan di mana aja kapan aja kan. Iya. Jadi sebelum ada pandemi itu work from home atau work from anywhere, dulu gue itu pengen kayak gitu. Jadi makanya awalnya emang apa bisnis sosial media manajemen itu karena kan bisa dilakukan kapan aja di mana aja asal ada internet kan. Betul. Dan ternyata sekarang di HKH dan itu sesuai dengan yang gue mau juga gitu. Maksudnya benar-benar yang sesuai yang kayak ya hari-hari gue aja gitu, jalan naik transportasi umum terus makan, ya udah. Sama aja kayak gue sehari-hari aja gitu. Berarti kegiatan sehari-hari gimana nih? Kalau misalnya tipikal keseharian Mas Bowo nih, bangun jam berapa biasa? Bangun jam 6. Jam 6 bangun, terus langsung review kah? Review, meeting, maksudnya kita mau review apa nih? Makan siang atau makan malam? Itu gitu. meeting harian berarti? Pasti ada tiap hari Ya, berarti. tiap hari WhatsAppan, maksudnya kita mau review apa nih Oke, gitu. oke, Buat lalu? besok, ini misal nih siang nih, kita belum review siang. Sore, malam ada yang bisa kita review nggak ya? Jalan kemana gitu. Ya. lalu? Jalan Lalu tuh? jalan, terus habis itu udah kita langsung, gue bagian ngedit video, si admin satunya bikin teks sama kayak kopinya gitu. Terus besok atau lusa di post gitu. Udah gitu aja. Jadi ya udah sehari-hari gitu aja sih. Enak banget hidupnya ya? Anjing, Bang. Oh, apa sih? Enak banget ya? Jalan-jalan, Iya. makan. Jalan-jalan, makan, upload. Malamnya upload gitu ya. Jalan-jalan siang nih, pagi Iya, apa. iya. Syuting. Kalau sih ya Sore besoknya paling biasanya. edit. Kalau brand nunggu atau juga bikin proposal juga gitu. Selama ini sih masih nunggu, tapi kita pengen memang ke depan tuh untuk apa propose ya. Tapi ya satu lagi karena kita juga timnya berdua. Tapi pengennya sih emang tahun depan tuh udah mulai bahwa kita bisa apa istilahnya jemput bola gitu loh, Mas. Tapi kalau saya yang kerennya ini Bang, maksudnya kan mereka kan mereview makanan apa. Mereka kan udah terima endorse makanan Bang. Ya emang biasanya gitu. Setahu gue juga gitu. Ada kok itu kayak yang Siapa? Apa-apa? Next Siapa? Carlos ada dia. Next endorse Carlos nggak makanan. pernah terima endorse makanan. Magdalena ada endorse Nggak makanan. ada. Ada Bang. Gue telepon Next nih. Jangan enggak tahu salah lihat berarti. Lu ngomong saya kayak gitu, lu bilang itu seolah-olah lu Minta maaf Bang Next reputasi Carlos, lu. Kak Magda minta maaf. Bang Next kita main futsal nih. Kita main futsal. Bener nggak Next? Enggak. Dari tadi di bawah. Terima kasih juga ya udah rekomendasiin Ya. tempat ini, udah mau collab sama Terima kita kasih juga. Bawal pen legal. Mudah-mudahan makin sukses, makin rame buat dari halte ke halte. Kalau misalnya ada yang mau ngikutin Twitternya itu @dari_halte_ke_halte. DR halte ke halte, DR. Instagram dari halte garis bawah ke halte. Beda-beda namanya. Beda-beda karena Udah udah dipakai. kepake. Iya, oke. YouTube-nya dari halte ke halte sama TikTok dari halte ke halte. Oke, agak beda semua itu ya. Iya, nggak beda semua. Iya, Kita iya. pengennya di HKH aja kan. Tapi ya udah kepake ya udahlah. Oke. Itu bisa di-follow, bisa dilihat juga, ngasih rekomendasi juga bisa. Bisa. Kalau mau JBJB, join bareng. Oh aja. Iya kan? Jalan sama Jalan bareng bisa, Bisa ikut juga. kalau ada kuisnya bisa. Kita doain semoga makin gede Biar supaya mantap, amin. nanti ini berubah. Bukan dari halte ke halte. Tapi Dari airport ke airport. oh, betul. Amin Bang, amin mantap. Iya, Itu kita- next step tuh dari airport ke airport. Jadi guys, yang ini kita lagi Di airport. di Schiphol, di Amsterdam. Wih. Bener Schiphol. Kita lagi mau ke JFK nih ke New York. Oh gitu ya. Wih, gokil. Kita lihat di sekitar New York ada rawan apa. Enggak. Rezeki gue. Oh, siapa tahu. Iya, betul. Lu jangan ngetawain rujak Kan cingur saya lu. siapa tahu, Ini Bang. budaya loh. Betul Bang. Lu bilang Mantap, Nggak Bang, ada enak, ya Bang. sop yang warnanya hitam loh, cuma ada di Indonesia nih. Betul, Nggak ada rawon. sop warnanya Rawon hitam. adalah mantap. Sop ini. Ini Aku jenisnya kan suka sop. rawon. nanti Bu Risma nonton dimarahin. Oh enggak, Ibu Risma. Mantap. Makasih semua ya. Dadah.